Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Ardi di Ananam Komputer, dan di sini kita dikirimin barang-barangnya ini oleh Gigabyte ya teman-teman, atau NJT. Nah, terima kasih buat NJT telah mengirimi barang-barangnya kali ini untuk kita review. Nah, untuk partnya di sini yang pertama ada prosesornya. Untuk prosesornya di sini kita pakai prosesor Intel Core i5 12600K. Nah, ini prosesor yang sudah cukup bagus walaupun ini pakai prosesor Intel Core i5, tapi ini performanya sudah cukup lumayan. Nah, tapi walaupun ini Core i5 tapi ini speknya udah lumayan. Nah, untuk spesifikasinya di prosesor ini dia memiliki jumlah core sebanyak 10 dibagi dengan 6 P-core dan ditambah dengan 6 E-core. Jadi untuk jumlah threadnya di sini nanti dia terdapat 16 thread. Nah, untuk speednya di prosesor ini dia memiliki frekuensi turbo max-nya itu ada di 4,9 GHz, dan untuk performance di base frekuensinya itu ada di 3,7 GHz, dan untuk efisiensi core base frekuensinya itu ada di 2,8 GHz. Nah, kemudian karena di prosesor ini dia bukan seri non-F, artinya dia memiliki iGPU di dalamnya. Untuk iGPU-nya di sini menggunakan Intel UHD Graphics 770. Nah, ini performanya sudah cukup lumayan sih kalau misal kalian ingin menggunakan prosesor ini tanpa VGA dulu, dan itu nanti mungkin bisa ya untuk pekerjaan yang basic kalian masih bisa menggunakan Intel UHD Graphics tersebut. Nah, kemudian untuk di TDP-nya prosesor ini memiliki TDP 125 watt base power, kemudian untuk maksimal turbo powernya itu ada di 150 watt. Jadi ini cukup sudah cukup bagus lah untuk TDP sekelas prosesor Intel Gen 12 ini. Nah, kemudian untuk di support RAM-nya dia support dengan RAM DDR4 dan juga sudah support dengan RAM DDR5 tentunya. Nah, kemudian untuk motherboard-nya di sini kita pakai motherboard Z690 Aero G. Nah, ini untuk review lengkapnya itu kita sudah pernah review ya di video sebelumnya. Untuk reviewnya kalian bisa tonton aja dengan klik tautan di atas sini, di kiri atas video ini ya, dan nanti kalian bisa lihat review lengkapnya di sana. Nah, sekilas aja untuk review dari motherboard ini. Untuk motherboard ini dia menggunakan chipset LGA 1700 dan dia sudah menggunakan RAM DDR5. Nah, ini sudah cukup bagus. Kemudian di PCI-nya dia juga sudah support dengan PCI Gen 5, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk di bagian memori RAM-nya, untuk memori RAM-nya di sini kita pakai memori RAM dari Kingston lagi. Nah, ini seperti video yang sebelumnya kita juga memakai Kingston. Memorinya juga sama, menggunakan memori RAM DDR5 dengan speed 4800 MHz 32 GB kit. Nah, selanjutnya untuk penyimpanannya di sini kita pakai SSD dari Kingston. Nah, untuk SSD-nya ini kita menggunakan Kingston Fury Lineage. Ya, ini sudah menggunakan PCIe 4.0 ya teman-teman, dan ini adalah NVMe M.2. Dan untuk kapasitasnya di sini ada 1 TB, dan di sini tertuliskan kalau speednya nanti bisa sampai 7300 MB/s. Nah, nanti kita akan coba tes apakah ini performanya itu juga mirip-mirip dengan video kita yang sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya kita juga memakai RAM dari Kingston, yaitu ada Kingston KC3000. Apakah nanti speednya apakah berbeda jauh atau enggak dengan SSD yang sebelumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada untuk VGA-nya. Untuk VGA-nya kita pakai VGA GeForce RTX 3060 Aorus Elite. Nah, untuk VGA-nya ini kita juga sudah pernah review di video sebelumnya. Kalian bisa aja langsung tonton, klik tautan di video kiri atas ini ya teman-teman. Dan power supply-nya kita pakai power supply dari MSI A750GF. Untuk power supply-nya kita pakai itu ya, sama juga yang digunakan di video kemarin. Dan kemudian untuk coolingnya ya teman-teman, kita pakai cooling dari Cooler Master. Ini ada air cooler Hyper 212 LED Turbo. Nah, nanti untuk coolingnya kita pakai cooling dari Cooler Master ini ya teman-teman, dan di dalam cooling ini nanti juga sudah disediakan bracket untuk soket LGA 1700. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk casing. Untuk casingnya kita pakai ini. Nah, untuk casingnya kita pakai casing Cube Gaming Saurus. Ini Cube Gaming Saurus ini udah cukup bagus ya, harganya juga cukup mahal juga, tapi ini bentuknya pokoknya keren banget. Dan ini juga nanti sudah support dengan
form factor ATX. Nah, untuk casingnya kita pakai ini Cube Gaming Saures. Nah, dan selanjutnya kita akan langsung aja untuk tes benchmark PC kali ini, dan kita akan rakit dulu PC-nya. Oke teman-teman, dan sekarang untuk rakitannya sudah selesai kita rakit, dan untuk tampilannya jadi seperti ini. Nah, di sini ada coolingnya. Ini ada cooling dari cooler master yang tadi, dan di sini ada VGA-nya. Untuk VGA-nya seperti ini ya. Di sini ada RGB-nya teman-teman. Dan di sini ada indikator fan stop. Nah, ini kalau misal ini nanti ada indikator fan stop ya, ketika kalau VGA-nya ini dia nggak bekerja terlalu keras, dia untuk fan-nya dia akan berhenti. Dan untuk tampilan lainnya seperti ini, ada banyak lampu-lampu RGB-nya, dan di sini untuk RAM-nya juga sudah terpasang dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan tes benchmark ya teman-teman. Dan untuk tes benchmark-nya di sini nanti kita akan tes benchmark dengan software tes benchmark sintetis. Ada beberapa ya. Nanti contohnya seperti ada Cinebench R23. Gamingnya nanti kita juga akan tes dengan game-game yang cukup berat. Nah, untuk hasil tesnya kalian langsung aja teman-teman lihat hasil tes berikut ini. Oke teman-teman, dan inilah hasil benchmark untuk PC rakitan kali ini, yaitu PC rakitan dengan prosesor Intel Core i5 12600K dengan dipadukan dengan VGA RTX 3060GB Aorus Elite. Nah, di sini untuk performa dari prosesor Intel Core i5 12600K di sini mendapatkan skor single thread sebesar 296 poin. Sedangkan untuk skor multicore-nya itu mendapatkan skor 2522 poin. Nah, ini jika dibandingkan dengan prosesor yang Core i7 itu dia mendapatkan skor single core di 278 poin, dan dimana skor single core-nya itu malah lebih rendah Core i7. Dan untuk prosesor Core i7 12700K, tapi untuk prosesor Intel Core i7 12700K memiliki performa multicore yang cukup jauh ya, yaitu sebesar 3359 poin. Jadi kita juga bandingkan dengan prosesor Ryzen 7 5800X itu mendapatkan skor single core di 270 poin dengan skor multicore-nya itu 2611 poin. Dan selanjutnya di sini kita tes dengan Cinebench R23. Di sini mendapatkan skor di single core-nya itu mendapatkan 1866 poin untuk prosesor Core i5 12600K, dan jika dibandingkan dengan prosesor Core i7 12700K itu dia memiliki skor 1942 poin. Dan dimana itu skornya nggak terlalu berbeda, cukup jauh. Dan di sini jika kita bandingkan dengan prosesor Ryzen 7 5800X, dia memiliki skor 1627 poin. Nah, dimana prosesor Core i5 12600K ini dia masih lebih unggul di atasnya prosesor Ryzen 7 5800X. Dan selanjutnya untuk di multicore-nya prosesor Intel i5 12600K mendapatkan skor 17061 poin. Dan jika dibandingkan dengan prosesor Intel Core i7 12700K itu memiliki perbedaan cukup jauh. Untuk multicore-nya dia mendapatkan skor 22433. Dan dimana untuk Ryzen 7 5800X yang masih menggunakan RAM DDR4, dia memiliki skor multicore di 15245. Nah, kemudian di sini kita tes untuk Blender benchmark. Di sini kita bandingkan dengan prosesor Core i7 12700K dibandingkan dengan prosesor Core i5 12600K. Nah, di sini untuk skor BMB-nya untuk prosesor Core i5 itu mendapatkan skor 2 menit 24 detik, sedangkan untuk di prosesor Core i7 itu mampu dirender dengan 1 menit 48 detik. Nah, untuk di Classroom prosesor Core i5 ada di 6 menit 41 detik, sedangkan untuk di Core i7 itu 4 menit 59 detik. Selanjutnya ada di VSCCAD prosesor i5 itu 3 menit 27 detik, dan untuk prosesor Core i7 itu ada di 2 menit 36 detik, dan untuk di Koro itu ada 5 menit 16 detik untuk hasil render di Core i5. Kemudian untuk Core i7 itu ada di 3 menit 58 detik, selisih 1 menitan. Dan untuk Pavilion Barcelona prosesor Core i5 itu ada di 6 menit 59 detik, dan untuk prosesor Core i7 itu ada di 5 menit 13 detik. Jadi ini untuk bedanya di sini dia cukup jauh. Dan selanjutnya untuk di Victor ini juga berbeda cukup jauh, di mana untuk prosesor Core i5 itu ada di 13 menit 16 detik, dan untuk Core i7-nya itu dirender dengan 9 menit 35 detik. Dan selanjutnya di sini kita
lihat untuk hasil tes Blender Benchmark dengan VGA RTX-nya ya. Di sini kita render dengan VGA RTX. Kalau tadi itu kita rendernya dengan prosesor ya. Nah, di sini kita membandingkan dengan render di RTX 3060 dengan render RTX 3090, dan dimana di sini untuk BMB27 itu sesinya cukup jauh, itu bisa dirender dengan 17 detik, sedangkan untuk RTX 3060 ini 44 detik. Kemudian untuk Classroom itu RTX 3060 ada di 3 menit 16 detik, dan di RTX 3090 itu di render 1 menit 18 detik. Kemudian ada di VisiCAD 1 menit 32 detik untuk RTX 3060 nya, dan untuk RTX 3090 itu di 37 detik. Untuk di Coro itu 2 menit 35 detik, sedangkan untuk RTX nya 3090 itu 56 detik. Nah, ini selisihnya cukup jauh banget. Dan selanjutnya di Pavilion Barcelona itu ada di 4 menit 17 detik untuk render RTX 3060, sedangkan untuk di RTX 3090 itu hanya di 1 menit 36 detik. Nah, jadi wah, yang ini masih cukup lebih jauh lagi ya selisihnya. Dan selanjutnya untuk di Victor itu dia mendapatkan hasil tes rendernya itu 6 menit 47 detik, dan untuk di RTX 3090 itu 2 menit 55 detik saja. Nah, jadi ini adalah hasil tes benchmark di Blender Benchmark dengan VGA ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya dan dan yang terakhir di sini kita ada tes dengan 3D Mark Firestrike. Nah, di sini kita membandingkan dengan 3 buah prosesor Intel Core i7 12700K dengan RTX 3090, dan kita bandingkan juga dengan i7 12700 dengan RTX 3080. Nah, di sini untuk total skornya di prosesor Core i5-nya kita itu mendapatkan skor 10.566, dan untuk di Core i7 12.700 dan RTX 3080 itu mendapatkan skor 20.717 poin ya. Jadi selisihnya cukup jauh banget antara i5 12.600 dengan i7 12.700. Hampir selisih setengahnya lah. Dan jika dibandingkan dengan i7 12.700K itu bedanya nggak terlalu jauh, di mana dia mendapatkan poin 23.985. Untuk RTX 3060 kita mendapatkan skor 10.586, dan untuk di RTX 3080-nya itu di 20.707 poin, dan untuk RTX 3090-nya itu 555 poin. Dan selanjutnya untuk di PICE core-nya itu di PICE core-nya, dan di sini untuk PICE Core i5 12.600K kita mendapatkan 30.564 poin, dan untuk Core i7 12.700 dengan RTX 3080 itu mendapatkan skor 35.468 poin, dan untuk prosesor Core i7 12.700K dengan RTX 3090 itu mendapatkan skor 37.364 poin. Nah, jadilah itu untuk hasil tes benchmark sintetis kita di PC rakitan Intel Gigabyte ini. Dan selanjutnya kalian bisa lihat untuk hasil tes gaming dari PC rakitan Core i5 12.600K dengan RTX 3060, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat slide berikut ini. Oh, look, brought some chooms with him this time. You know what to do, Chief. Dan oke teman-teman, itu tadi review kita tentang PC rakitan Intel Gen 12 Intel Core i5 12.600K dan dengan motherboard
Gigabyte Y690 ROG kali ini. Dan untuk hasil tesnya tadi kalian sudah lihat ya teman-teman, dan untuk tes performance gaming dan untuk tes benchmarknya hasilnya cukup memuaskan. Dan mungkin kalian buat teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar ya teman, kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang PC rakitan kali ini. Dan info untuk teman-teman yang ingin rakit PC Intel Gen 12, kalian bisa datang di store-nya Anadam Komputer, untuk alamatnya sudah ada di bawah sini. Nah, dan sudah ada nomor WA-nya juga ya, kalian bisa tanya-tanya via WA kita di Anadam Komputer, kalian bisa tanya-tanya tentang produk yang kalian ingin tahu atau harga-harga produk yang ada di Anadam Komputer. Dan buat temen yang ingin belanja via e-commerce itu juga bisa. Kalau kalian misalnya emang jauh dari Anadam Komputer, kalian bisa belanja via e-commerce-nya Anadam Komputer. Untuk e-commerce-nya kita ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan blibli.com. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting itu jangan lupa untuk subscribe, juga nyalain loncengnya, dan juga follow sosial media kita, dan supaya kalian nanti nggak ketinggalan info menarik atau review barang yang lain dari kita ya teman-teman. Dan saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.